Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilati ruhul amin fi hadzal zaman. Alhamdulillah alladzi fadala ba'da ibadihi bi'ulumil ilahiyah wa ta'arafa biha ilaihi bisyumusil ma'arifi wa anwaril irfaniyah wa ahabahu ilaihi mahabbatan fihi hatta la yara fiha siwahu wa walahu biha alaihi bima'unatihi wa bikaramati wilayah khususan karamati Syekh Muhammad Abdul Sayyidullah Muslim Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu qaddasallah. Asyhadu an la ilaha illallah syahidul quwa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila sirati mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-mubadun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Syekhina Mursyidina Syekh Muhammad Abdul Sayyidul Muslim Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Nafa'allahu bi ulumihi wa asrarihi barakatihi fi dharain. Khususan khususan kepada hartawan segala wajah khairi dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratal muhtaram wal mukarram Al-alim al-alama al-alim billah bahri faham fi tariqati qadiriyati naqsyabandiyah wa harsal wilayah sinrasa PPKM Habib Syekh Muhyiddin Muhammad Abdullah Sayyidullah Muslim Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu qaddasallah. Yang mulia mukarram saya hormati Sohibul Maqam Bapak Haji Adi Hartawan beserta seluruh keluarga Al-Mukarramin, Sahibul Bait, Sahibul Al-Bukah, Sahibul Hajat, seluruh ikhwan Istiqomah Jasmer yang berkontribusi sehingga terselenggaranya munakibat ini. Al-Mukarramin, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat ikhwanan, beriring doa semoga segala hajat Allah ijabah, segala urusan Allah permudah, diberikan kekuatan istiqomah, mudawamah di dalam rangka muttaba'ah kepada ahli silsilah ila yaumil qiyamah. Seluruh keturunan kita semoga dicatat oleh Allah di dalam qada umrahnya, di dalam mayasya'nya Allah, menjadi pengamal pelestari amalan ajaran kekasih Allah, mendapatkan bimbingan talqin dzikir dari Syekh Mursyid. Amin. Menjadi ahli la ilaha illallah dan dibimbing oleh Syekh Mursyid yang hidup pada setiap masanya. Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat yang akhwat yang saya hormati, ini menyampaikan pentingnya Pak ya, yang punya alhamdulillah izin Allah barokah guru mursyid kita semuanya sudah melaksanakan tugas fase kedua ya,
Rajab, Syaban. Jadi tahapan kedua itu. Tinggal nanti Ramadan. Semoga sehat, panjang umur. Amin. Diberikan kekuatan bisa melaksanakan. Amin. Tidak akan membahas tentang fadilah karena semua sudah tahu, karena ibadah kita bukan untuk mencari fadilah, tapi semata kita ikut kepada guru. Walaupun boleh kalau mau melihat kepada fadilah, tetapi mungkin derajat kita ada di golongan ibadah jujjar. Jadi ibadah itu ada 3, Pak. Ada ibadatul abid, ibadatul tijjar, ibadatul akhrar namanya. Ibadatul abid, ibadahnya seseorang dikarenakan takut siksa, takut masuk neraka. Kalau saya tidak ibadah, saya nanti masuk neraka. Jadi motivasi ibadahnya karena takut sanksi, takut terkena sanksi. Atau golongan yang kedua namanya ibadah tijjar, ibadahnya para kaum pedagang. Jadi ngitung-ngitung untung rugi. Kalau tahu fadilahnya mau, kalau tidak. Jadi ngejar pahala, ngejar keuntungan. Ibadahnya hanya sebatas itu, ngejar pahala. Nah, golongan orang ketiga namanya ibadatul akhrar, ibadahnya orang yang merdeka. Jadi tidak terbelenggu karena takut atau tidak terbelenggu karena keinginan soda. Betul-betul yang dituju adalah ilahi anta. Golongan yang ketiga tidak akan bisa kalau tidak ada role model, tidak ada contoh nyata di hadapan. Karena tidak mudah untuk membuktikan ilahi atau maksudi. Tidak mudah. Makanya kenapa terus dikir, digembleng, dididik, ditarbiyah dengan mendawamkan dikir, terus wirid khataman, manaqib dan salat sunnah yang lain-lainnya. Itu semua tahapan tarbiyah, tahapan pendidikan agar betul kita ibadahnya adalah betul-betul ibadahnya orang-orang yang merdeka, bukan karena takut siksa, takut neraka, atau ingin surga, ingin pahala, tetapi betul tujuan kita, nawaitu kita ilahi anta maksudi, hanya engkau yang kami tuju. Maka itulah gambar orang merdeka. Dan kita sudah ada di gerbong itu, ya. Kita sudah ada di gerbong itu. Tinggal terus diperbaiki perjalanannya, ya. Karena kalau ini kata bangsa apa yang pernah saya dengar, dikir kalau niatnya ibadah, kalau hanya ingin urusan duniawiyah saja, mau ibadah hayang urusan dunia hukum. Kalau ibadah hanya ingin dunia saja, maka di akhirat tidak akan punya apa-apa. Jadi di akhirat tidak akan punya apa-apa. Tadi silakan punya keinginan, tapi kalau tujuan ibadahnya hanya semata-mata dunia, di akhirat tidak akan punya apa-apa. Seperti halnya kalau kita tidak tahu tujuan kita ikut para sahabat, kita tidak tahu tujuan pokok dari ikut guru mursyid, maka ibadah kita akan mandek, Pak. Bahkan bisa jadi dari mandek selesai, berhenti ibadah. Makanya tidak heran dan bahkan banyak kasus di lapangan yang mereka mengatakan, abdi mah
Yos uih deui we kana umum gitu. Karena mungkin dia punya pengharapan dengan ikut amalia tarekat ini sehingga pengharapannya tidak terwujud, atau dia punya punya ekspektasi tapi realitanya tidak sesuai, maka berhenti. Itu gambaran orang yang tidak tahu tujuan pokok kita ikut bangsa Abah. Ikut kepada orang yang ikut, kepada orang yang ikut, kepada orang yang ikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tujuan talqin dulu supaya paham. Saya sudah menyampaikan ini di Masjid Agung Cimahi. Khataman, ingin lancar usaha, boleh? Boleh, silakan. Dikir, ingin karirnya moncer, boleh? Boleh, silakan. Tetapi kalau melupakan tujuan utama kita dalam berzikir, tujuan utama kita mengikuti ahli silsilah, suatu saat nanti ketika harapan kita tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan harapan, nanti bisa berhenti amaliyahnya. Maka penting memperbaiki niat. Dikir ingin karir moncer, silakan, itu dunia. Tapi nanti sifat malasnya masih, sifat pelitnya masih, pemarahnya masih. Karena dunia itu bonus. Dunia itu bonus. Karena sejatinya banyak dikir itu nanti dapat pengampunan Allah. Nah, setelah diampuni, dapat ampunan, lalu ada di belakang itu bonus. Artinya pengampunan itu terkait dengan dosa. Dosa itu terkait dua, karena hawa nafsu, ya, dan karena bisikan setan. Yang mana kedua-duanya ada di dalam kolbu, maka jelas terang benderang sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Guru Agung Pengasah Baos dimasukkan dalam Majmu'atul Rasail, dalam kitab Majmu'atul Rasail pada Zuhur dimasukkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yulaqin wa hadil kalimatin thayyibata litasbihah qulubihim wa tazkiyah nufusihim wa isalihim ila hadratillahi wa sa'adati bersiyah. Jadi itu tujuan pokok. Tujuan pokok ikut bangsa Abah hadis itu. Litasbihah qulubihim, untuk membersihkan noda-noda dosa. Karena kita manusia tidak lepas dari dosa. Maka dengan talqin itu dibersihkan, disucikan. Pandot, ya. Saya pikir lihat Pak Haji Atang ini, mirip Pak Haji Atang, Ajasinya, gurunya Sam Bimbo, masih saudara sama Pak Haji Atang kan ya? Atang masih saudara. Ya itu Atang, Pak Haji Atang. Karena kan saya lama dengan Pak Haji Atang. Jadi talqin itu satu utamanya adalah untuk litasbiyah qulubihim, tasbiyatul qalbi, mensucikan hati dari segala noda dan dosa. Bahkan kata para sahabat begini, yang pernah saya dengar, Abah ngasa kali-kalina muping tulisan suci Abah Anom. Kata Abah Anom kepada Abah, sampai Abah Anom pulang. Abah Anom begini kepada Abah, Os saha wae jalmana nu hayang balik di suci seperti bayi nu karek lahir tina rahim indungna. Ieu amalanna. Barang siapa orang yang ingin kembali suci seperti bayi yang baru lahir dan lain-lainnya, ini amalannya.
Maka disimpulkan oleh Abbas, la ilaha illallah yang ditalkinkan itu satu, sanggup menghapus dosa. Dua, menghentikan dosa. Tiga, membentengi dari berbuat dosa. Pasti itu. Kaget. Jangankan kita, sahabat juga kaget. Karena sahabat Abbas Bapak diberi riyadhah oleh Abah Anom untuk mencarikan hadis. Kata Abah Anom, coba tayangan di kitab naon, cari kitab apa? Hadis Nabi yang mengatakan wa in zana wa in saroko, kata Abah Anom. Kata Abbas mencari itu hadis tentang tukang zina, tukang mencuri. Kata Abah 2 tahun setengah nyari ketemu di kitab Bukhari. Ketemu di kitab Bukhari, kitab hadis sahih. Bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah yamutu dakhala al-jannah wa in zana wa in saraqa. Sahabat kaget. Wa in zana wa in saraqa. Nabi nimbalan menegaskan yang kedua kalinya, wa in zana wa in saraqa. Luar biasa Pak. Makanya kita ya Allah, ini orang-orang pilihan Allah ini. Ya. Jadi di dalam tarekat itu pandut tidak ada senior junior, sama semuanya. Orang baru bisa nyalip orang lama kalau orang lamanya leha-leha. Orang baru bisa nyalip orang lama kalau orang lamanya suka meracik-racik amalan buruk. Dipabeli akhirnya puyeng gitu. Kan ada masa saya mau senior, saya mau kumah saya, orang baru udah ternyarahun iyo diracik kemarin tawasul diracik, amalan diracik. Gak boleh. Itu yang akan menjadikan keracunan. Nah, jadi sahabat saja kaget tentang ini. Jadi kata Abah disimpulkan la ilaha illallah yang ditalkinkan itu satu, sanggup menghapus dosa-dosa. Dua, menghentikan dari berbuat dosa. Tiga, membentengi dari mengulang perbuatan dosa. Terus nah dibuktikan dengan hadis tadi, man qala la ilaha illallah yamutu dakhala al-jannah. Barang siapa orang man qala la ilaha illallah yamutu sampai mati dia. Maksudnya kan mati tidak berhenti terus la ilaha dzikir terganti-ganti. Pan ada orang yang jahil murokab itu kata sudah nama bodoh katotoloyo belegug alhabatan. Jadi bodoh katotoloyo itu sudahlah dia tidak tahu ilmu, tidak mau nanya, dikasih tahu ngeyel. Ini namanya bodoh katoto. Ayam mending bodoh alewo mah selamat. Jadi kalau bodoh katoto mah kalau bahasa Arabnya rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang belegug kenal ilmu tuh mau gak belet bisa. Tapi terasa mana teh belet. Orang yang tidak punya ilmu tapi tidak ngerasa yang diri teh kurang ilmu sehingga emosinya tinggi, sok tahu kali itu. Ya. Nah, jangan kita seperti itu. Jadi kata para sahabat, Abah 2 tahun setengah melalui hadis kata benar di kitab Bukhari. Man qala la ilaha illallah yamutu dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha yamutu
sampai meninggal, sampai mati. Dakhalal jannah, dia telah masuk surga. Ya. Telah masuk surga, pasti masuk surga. Wa in zana wa in saroko, walaupun dia zana, tukang zina, saroko, nyuri, merampok. Kaget sahabat, wa in zana wa in saroko, wa in zana wa in saroko. Jadi kita semuanya punya masa lalu, ya Pak ya? Tidak usah kita terus ungkap-ungkap, tidak usah. Kita melihat ke depan saja. Karena setelah kita talqin, maka saat itu adalah hari lahir yang kedua. Perjalanan kita lembaran baru sudah terus diperbaiki. Maka saya menyampaikan di mana-mana belajar zikir bertariqah itu agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jangan membandingkan dengan orang lain, nanti seudon, buruk sangka nanti. Bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita sebelumnya. Ya, jadi belajar zikir bertariqat dibimbing oleh guru mursyid kamil mukamil, dibina dengan ilmu yang benar, menggunakan metodologi yang muktabarah, diakui oleh negara dan agama, sah diakui. Tujuannya agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, dan diri kita yang kemarin. Bahasa para sahabat nih, ini dulu sempat jadi polemik saya mau ke suatu gobe ini. Nanaonannya teh, pada saya tujuan mengabadikan. Ini mengabadikannya. Ini adalah maklumat sebenarnya. Ya, maklumat tahun berapa saya lupa, tidak dicatat tanggalnya. Memang awal-awal maklumat tidak dicatat tanggal awal-awalnya. Maklumat, nih Pak Dut, Pak Hasim. Pangarsa Guru Agung harus saya bahas tentang 9 pilar peradaban dunia kepada yang terhormat para pecinta dan penyambut kesucian jiwa TKN Ponpes Suryalaya di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini Abah menegaskan tujuan pokok dari materi 2 zikir yang kita amalkan adalah mewujudkan pribadi tanbih Guru Agung Hadratus Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh. Ada 9 pilar peradaban dunia di dalam tanbih. 4 pilar terletak di tengah-tengah, 5 pilar lagi menyangga di bawah. Ke-9 pilar peradaban dunia itu adalah sebagai berikut. 1, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. 1. 2, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan masuk ke bawah ya. 3, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. 4, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. 5, jangan benci kepada ulama yang sezaman. 6, jangan menyalahkan ajaran orang lain. 7, jangan meneliti murid orang lain. 8, mesti punya pendirian ketika diganggu orang lain. 9, mesti kasih sayang kepada orang yang membencimu. Demikian maklumat Pak Sabda sampaikan. Semoga kita semuanya dapat mengamalkannya. Amin. Ya. Jadi kalau ada ditanya, siapa orang yang sudah sampai itu? Ya ini. Orang yang sudah usul itu orang yang pribadinya sudah berpribadi tanbih.
Maka prosesnya bagaimana? 3 tahap prosesnya. Ya. Jadi begini, ini kan hal ini tadi itu adalah akhlak bahasa rasa. Maka tentang bahasa rasa mesti ada proses agar kita bisa masuk ke wilayah itu. Namanya kita memfanakan diri. Fana di sini tahapannya ada 3. 1 ta'alluq, 2 takhalluq, 3 tahaqquk. Kita bahas. Ta'alluq ma'a asma'illah. Ta'alluq itu senantiasa bahasanya yang mudah. Mengikatkan. Ta'alluq itu adalah senantiasa mengikatkan. Kan ta'alluq ma'a asma'illah. Mengikatkan ingatan hati kita dengan asma Allah. Makanya kenapa proses pertama orang yang ingin belajar mengenal dirinya sehingga ujungnya bisa mengenal Allah, pertama proses awalnya adalah mesti talqin. Talqin itu proses ta'alluq bi asma'illah. Jadi mengikatkan dengan asma sehingga terus terjadi peleburan secara sadar tidak sadar seiring waktu, walaupun mungkin ada yang perlahan, ada yang cepat, lama-lama pasti akan berubah sehingga naik dari ta'alluq menjadi takhalluq. Maka takhalluq ini adalah internalisasi asma wa sifat. Ta'alluq adalah internalisasi asma, takhalluq internalisasi sifat. Maksudnya bagaimana? Takhalluq itu ngawujudkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari asma Allah. Karena perintahnya sabda Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Maksudnya apa? Sifat-sifat Allah mesti jadi akhlak kita sak berdino. Pak Sin. Ngertos ya. Jadi sifat Allah niku mesti dari sifat kita. Contoh, ketika kita melihat orang yang dalam kekurangan lah, ya. Ini orang kelihatannya kurang. Nah, orang yang mewujudkan sifat Allah, dia akan bergerak untuk memakai sifat Rahman. Maksudnya apa maksudnya? Penyayang, barahan. Maka jangan begini, Pak. Kita rubah mindset kita. Ketika ada orang yang dalam kesusahan gitu ya, jangan mengatakan begini, oh dia sedang diuji oleh Allah. Dosa apa dia? Pasti dia jangan. Karena ketika ada di hadapan kita orang-orang yang oleh Allah tampilkan tadi sedang dalam kesusahan, itu sebenarnya Allah sedang menguji kita. Apakah kamu mau mengambil sifatku? Apa sifat Allah tadi? Takhalluq maksudnya. Allah akan menguji orang sejauh mana respek menggunakan sifat Allah sehingga maneh disebutkan sehingga kamu layak dijadikan majharna Allah. Kan manusia itu adalah majhar, tempat dohir asma sifat Allah. Kita besok katanya innallaha ma'ana gitu katanya. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nah bersama itu bagaimana?
ketika kita sedang berbuat baik, ketika kita sedang membuktikan kebaikan-kebaikan, itulah sejatinya orang yang bareng dengan Allah. Maka hakikat la ilaha illallah tadi, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Teu aya nu wujud, teu aya nu diayakeun teh kami wujud Allah. Ini saya sesuatu termasuk ayat diayakeunana eta ku Allah. Orang bisa kamari salat 100 rakaat usaha. Allah, lagi aku, bukan, tidak ada kita mah. Semuanya ku Allah. Maka kalau Abah menyampaikan ibadah Abah mah bukan kepada Allah, tapi ibadah Abah mah ku Allah. Tak bukti la maujuda illallah. Tujuan akhir dari la ilaha illallah ke sana. Tujuan jangka panjang itu ke sana. Ada 4. La ma'bud haqqi illallah, la mahbub haqqi illallah, la maksud haqqi illallah, la matlub haqqi illallah, la mawjudan 5. La ilaha illallah, la ma'buda haqqi illallah. La ilaha illallah, tidak ada zat yang mesti diibadahi yang sebenar-benarnya kecuali Allah. La ilaha illallah, la mahbub haqqi illallah. Tidak ada zat yang mesti dicintai dengan cinta yang sebenar-benarnya kecuali Allah. La ilaha illallah, la maqsudal haqqi illallah. Tidak ada tujuan yang mesti dituju dengan sebenar-benar tujuan kecuali Allah. La ilaha illallah, la matlub haqqi illallah. Tidak ada zat yang mesti dicari sampai ketemu ya, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Maka kan bahasa Abah, mencari ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Kalau belum ketemu ini, belum ketemu perkara yang mesti dicari. Apa? Talqin. Ketemu talqin, idza wajadta mursyid tasil ilallah. Ketika sudah ketemu guru mursyid, talqin hakikatna geus panggih jeung Allah. Ketemu gitu teh. Allah teh kudu teangan ku urang teh. Sok aya geuninnya kita melihat saudara kita jalan, ditanya, apa tujuannya? Mencari Tuhan. Jawabannya, maka ada sinetronnya, para pencari Tuhan. Memang harus dicari. Maka kalau tidak ketemu guru musik, gak akan ketemu, gak akan paham hakikat ketuhanan. Maka ujungnya la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada semua yang diadakan ini kecuali dengan adanya Allah. Karena Allah, adanya Allah sebelum kata ada itu ada. Karena kata ada itu setelah Allah menciptakan manusia, dengan lisannya berkata ada. Adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Adanya Allah tidak diakhiri dengan tidak ada. Adanya Allah tidak didahului oleh tidak ada. Adanya Allah tidak butuh kepada yang mengadakan. Adanya Allah akan tetap ada ketika perkara yang diadakan semuanya tiada. Apa? Insyaallah. Tauhid itu teh ngaji kitu teh. Ngaji bab kalimat ada eta teh. Bab wujud itu teh. Amun kita bab wujud itu teh. Ya, diterjemahkan dengan gampang we ya. Jadi kita semuanya sudah sedang dalam proses takhalluq. Jadi takhalluq itu inter sifat-sifat Allah. Iman,
Alhamdulillah, terima kasih ya Iwan sudah murah tangan. Oke, itu mah tiap we sehingga tangga dipakai jalan naik turun, pakai sholat dipakai ngalir. Alhamdulillah. Ya, tahun salam ya tangan nempel dipakai diinjak pakai sholat ngalir. Itulah hebatnya dalam ajaran Islam. Namanya takhalluk. Jadi internalisasi sifat-sifat Allah. Tahakuk itu mengimplementasikan, merealisasikan sifat-sifat Allah dengan istiqomah. Bukan karena apa dan siapa. Jadi tergeraklah karena kebaikan kan. Maka ketika bergerak dengan kebaikan secara otomatis atas dasarnya lillah, atas dasarnya ilahi ada maksudi, maka sesungguhnya dia sedang tahakuk. Dia sedang anak dengan hak, dengan segala sifat dan asma-Nya Allah. Dan ini tidak bisa patut ditalkin. Makanya Bapak, Bu, ada aja asal goyang badan, asal aja goyang, ada aturannya. La ilaha kanan, ilallah kiri. Mohon maaf nih, kemarin saya melihat liputan di mana di Jogja, kalau bisa ke sana, mewakili pribadi Indonesia, lihat liputannya masih banyak para ikhwan yang dikiri asal goyang, asal gerak, bahkan ada yang kepalanya saja begini. Bukan itu, dan geraknya itu ada aturan, di mana ketika guru mengarahkan geraknya kanan kiri ada maksud. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah ucapan para sahabat dalam kitab Lautan Tanpa. Tapi saya mendapatkan di situ. Harakatu dawahir tujibu barakata sarair. Jadi kalimatnya awalnya harakatil barokah, gerak yang penuh keberkahan. Harakatu dawahir tujibu barakata sarair. Gerakan yang dohir ini tujibu barakata sarair, wajib akan mendapatkan keberkahan yang sarair, yang sir. Berbicara keberkahan sir itu hak mutlak prerogatif guru mursyid. Nanti diberi apa? Ketika dilaksanakan itu pasti akan diberi. Dan yang pasti zikirnya akan terasa kemanfaatannya kalau diamalkan sesuai petunjuk. Jadi bukan asal begini-begini, bukan. Apalagi yang bukan. Ininya diem, batuknya diem, kepalanya diem. Yang gerak badannya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Saya lihat masih ada yang begini. Ini bukan asal goyang, Pak. Ketika la ilaha ke kanan sedang meraih makom fana. Makom fana itu sedang memasukkan sifat salbiyah. Kemudian ada sifat 20. Salbiyah apa? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah, ketika la ilaha ada sedang mempanakan semua sifat tadi. La ilaha illallah, la ma'bud haq, la mahbub haq, la matlub haq, la maksud haqqi, la mawjuda illallah. Ke kanan, la ilaha kanan, illallah ke kiri sedang dimasukkan ke makom bako, makom kebersamaan jamu, makom jamu. Ini makom farku, makom jamu, makom fana, makom bako. Jamu sama dengan bako. Tadi dengan proses ta'alluq, takhalluk, tahakuk diraih dengan gerakan dzikir ini,
akan cepat nyerap, cepat internalisasinya. Kayak orang teh cepat dijadikan pribadi-pribadi dari hari-hari semakin baik, semakin bermanfaat, sebagaimana Allah, sifat-sifat Allah. Jadi kata ini teh cepat ngadarah daging mereka sukma jadi perilaku perbuatan sehari-hari. Jadi bukan hanya teori sebatas baca wajib, betul-betul bisa direalisasikan. Ini teh maklumat tadi. Saya abadikan Pak, kan sebagai saksi ini. Saya simpan semuanya, termasuk amanat guru agung. Kelihatan ya, ini maklumat. Ini tahun 2013. Ini tentang ajaran. Semua saya simpan. Jadi belajar tarekat bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari pengikut, bukan mencari kehebatan, untuk perbaikan diri. Orang mau ikut, ya silakan. Enggak, masa bodoh, masa repot-repot. Ya, semua juga pilihan Allah. Pak Hashim tidak bisa saya paksa. Pak Hashim ikut ke saya maju, kan nggak bisa. Itu mah apa? Kepenak kayak atine bae. Di sini ngajinya kepenak. Sekarang kayak ilmune gitu ya. Ngaji nang kono mumet puyeng. Bisa kan suka begitu ya. Ngaji di dia mah kakak pusing. Ngaji tak kieu gitu. Jangan kasih aja. Orang jauh-jauh datang yang ngaji minta bayu. Sampaikan yang benar. Ya. Jadi satu itu, kedua sudah. Jadi teorinya ta'alluq talqin. Ya. Kemudian takhalluk internalisasinya pengamalan. Tahakkuk buahnya nanti kelihatan. Gampangnya begitu. Nah, sudah. Dengan tadi la ilaha, awas perhatikan sekarang tidak boleh sembarangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Angkat bujurna sebasa itu begitu. Punten. Kero di salawe nang angkat kero di salawe. Makanya matanya buka, awas, hati-hati bisa terjadi tabrakan beruntun Pak Hashim. Ya. Nanti di sini ke sini, di sini diadu nanti begitu. Dan ini secara tidak sadar Bapak sedang meraih makom pana, makom bako, makom pana, makom bako, ya, ta'alluq, takhalluk, tahakkuk, semua sedang diolah. Kalau bikin dodol mah sedang dikocek itu teh. Lalu ngoceknya asal-asalan, bangkat dodolnya, gak laku nanti, ireng sebagian, gosong. Ya, kasih ya. Satu itu, kedua, penutup tentang iman ahli sunnah wal jamaah ya. Tadi Ustaz Bayu, wa amitna ala sunnati wal jamaah. Jadi kalau ditanya, ari murid-murid awas itu teh, kemana madhab iman teh? Sampaikan, iman saya madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Ini saya menemukan ilmu baru. Iman ahli sunnah wal jamaah jadi iman ahli sunnah wal jamaah itu adalah iman yang bersyariat, bertorikot, berhakikat. Apa maksudnya? Laha syariatan sur'atan, ya. Lil amah tariqatan khalisatan lil khassah hakikatan mi'rajan lil khassah. Apa? Betul. Jadi iman ahli sunnah wal jamaah itu adalah imannya orang-orang yang bersyariat, yang mana tujuannya untuk membereskan ibadah yang dohir. Jadi gampangnya punya syariat untuk membereskan, merapikan, memperbaiki ibadah dohir. Tuh, dua, tariqatan khulasatan lil khassah,
Iman ahli sunnah wal jamaah itu orang yang punya thariqat. Untuk apa? Untuk membereskan, memperbaiki, menata dan mensucikan hati dalam ibadah kepada Allah. Thariqatan. Berhakikat, hakikatan, mi'rajan lil khassah. Maksudnya orang yang memiliki hal itu pekerjaan batin. Untuk apa? Agar bisa meningkatkan mi'rajan lil khassah, meningkatkan menghadapnya hati ketika ibadah kepada Allah. Jadi hakikatan mi'rajan lil khassah, punya hakikat yang mana punya amaliyah hal untuk meningkatkan madhabna hati dina nalika ibadah mari Gusti Allah. Mana ini? Nah, punya ini. Sekaligus la ilaha illallah thariqatan. Ini hakikatan, ibadahnya syariatan. Laha syariatan su'atan lil amah. Tariqatan khulasatan lil khassah. Hakikatan mi'rajan lil khassah. Jadi iman al-sunnah wal itu semua sudah ada. Punya syariat untuk membereskan ibadah yang zahir. Ibadah itu rapi, beres sesuai aturan. Punya thariqat untuk mensucikan hati, membereskan ibadah batin. Punya hal, punya pekerjaan hati dalam rangka upaya meningkatkan kualitas menghadapnya hati ketika ibadah kepada Allah. Jadi itulah namanya iman ahli sunnah wal jamaah. Kita sudah tinggal bersyukur, makanya tidak ada waktu untuk tidak bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Abah. Ya. Kak Guru Musi seperti itu. Ya. Kepada saya Musi itu mesti seperti itu. Tidak mesti di hadapan bangsa Abah. Ketika Anda mendapatkan karunia kenikmatan, sampaikan terima kasih Abah. Terima kasih. Ya. Nampaikan itu sampai kepada beliau. Saya seperti itu, Pak. Jadi tidaklah kamu termasuk orang yang bersyukur ketika tidak berterima kasih kepada orang yang sudah dialirkan nikmat melalui kedua tangannya. Kita semuanya mendapatkan tangkit dari para sahabat. Itu karunia terada. Saya kita punya hobi. Maka sampaikan terima kasih Abah. Ucapan syukurnya alhamdulillahilladzi sesering mungkin. Sesering mungkin. Tidak mesti ketika salat, apapun ketika mendapatkan kenikmatan karunia alhamdulillahilladzi fadlana ala katsiri wa terima kasih Abah atur seperti itu. Insya Allah akan merubah peta perjalanan hidup kita. Semakin sering menyampaikan syukur, semakin sering kita berterima kasih, itu akan merubah peta perjalanan hidup kita. Amin. Ya. Insya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala taslim